Saya tertidur malam itu saya bermimpi, saya melihat ada pohon rindang, lalu rumput yang hijau beserta domba-domba itu dengan orang yang berjubah dari jauh dan dia memakai tongkat dan dia mengatakan dan akhirnya buka tangan lebar-lebar mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dijumpai Tuhan Yesus ini di tahun 2001. Ya. 2001 ini saya belum pernah pegang HP. Saya nggak kenal HP. Saya nggak pernah tahu ada informasi. Terima ya untuk semua kalangan, buat diri saya sendiri juga. Pembelajaran tentang firman Tuhan bukan hanya masalah tentang teolog tadi yang seperti Bapak katakan, tetapi harus di atas dasar kasih ya. Ketika kita menyampaikan sesuatu pun kita juga harus dengan kasih. Seperti halnya kita menyampaikan kebenaran juga kepada saudara kita mungkin yang belum percaya pun, itu karena kasih. Kita ingin meluruskan bahwa apa yang mereka tuduhkan tentang kekristenan itu salah. Nah, kita wajib memberikan pengelurusan. Nah, saudara, mereka ini adalah bidat oneness ya, bidat ya, ajaran sesat, yang memegang ajaran sesat. Yosua Tewu, Fatima Sagdia, dan beberapa murtadin lain, saudara, yang disinggung juga saudara Gracia Pelo di dalam videonya. Jadi mereka ini adalah bidat yang berkedok apologet Kristen. Maka saudara-saudara yang beragama mereka Islam, ini adalah bidat yang berkedok apologet Kristen. jangan kira ketika Anda berdebat dengan mereka, Anda merasa berhadapan dengan Kristen. No, Anda tidak berhadapan dengan Kristen. Anda berhadapan dengan bidat oneness. Tetapi jika ada sesama saudara kita, sesama Kristen yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jika ada satu kesalahan, mungkin buatlah bimbingan secara baik gitu ya, bukan justru perang melalui medsos dan mencoba untuk mendiskriminasikan atau mendiskreditkan sesama kita, lalu menyesat-nyesatkan dan membidat-bidatkan kita, bahkan mereka ingin justru saya keluar dari Kristen. Nah, ini justru menurut saya ini sangat menyedihkan di hadapan Tuhan itu menurut saya, karena itu tadi seperti halnya Pak Tan Paragi sampaikan, buat apa kita mengerti tentang teolog kalau kita sendiri tidak melakukan saling mengasihi atau kehendaknya yang dikehendaki Tuhan untuk saling mengasihi, gitu maksudnya. Itu saja sih Pak. Dan sekali lagi saya di sini, saya sebagai murid Yesus, saya tetap mengampuni siapapun orang yang menghujat saya, siapapun orang yang membidat-bidatkan saya tidak pernah menaruh dendam, dan saya tetap mengasihi sebagai saudara seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu aja Pak. Bukan karena mau saya, tetapi saya membalas kebaikan Tuhan yang jauh lebih. Karena begini, kenapa kami mempunyai kiat yang semakin teguh dalam keadaan seperti ini?
Justru kalau Bapak tadi pertanyakan, saya justru semakin berapi-api. Bahkan sampai sampai saya bicara sama kawan saya se-apologet, saya bilang gini, seandainya saya mungkin berada seperti Pak Paul Zhang gitu kan, saya di luar sana mungkin saya akan lebih bebas dan bahkan mungkin saya akan lebih membongkar semuanya. Kamu taruhan 1 miliar sama saya. Siapa? Deki Muriwali. Saya kasih 1 miliar. Kalau ada di Alkitab dikatakan bahwa Yesus bangkit di hari Paskah, saya kasih 1 miliar tunai dan saya akan jadi Islam. Berarti Alkitab saya goblok. Nah, iya. Atau kamu yang goblok. Hati-hati kamu. Jangan-jangan kamu yang bodoh. Jangan-jangan kamu yang sesat. Stephen Tong. Jangan-jangan kamu yang sesat. Rubin Adi. Jangan-jangan kamu yang sesat. Kenalilah kesesatan itu bukan kata Bapak Gereja, tapi kata Alkitab. Ini pun saya berusaha slow. Saya berusaha untuk tetap konsisten dengan mengikuti aturan. Di sini pun masih dianggap saya menista, kan gitu. Nah, dengan hal seperti ini saya justru semakin kuat dan semakin ini mengasih tahu. Dan bahkan saya ingin mengatakan, inilah wajah Indonesia. Inilah wajah Indonesia. Wajah Indonesia tidak sanggup menerima kenyataan, yaitu kebenaran. Para hamba Tuhan, aktivis, sekarang ini sungguh-sungguh sangat memprihatinkan. Godaan kedagingan, godaan dunia, keuntungan, perseteruan, gosip, menjadi bahan sehari-hari yang menggoda engkau dan saya. Apa yang anak-anak kita saksikan? Apa yang para pemuda lihat dari bapak dan ibunya yang menjadi hamba Tuhan, yang menjadi majelis, yang menjadi aktivis? Jangan heran kalau banyak anak muda yang tidak mau datang ke gereja lagi. Bukan soal pujiannya, tetapi ada sebagian yang mengatakan, buat apa ke gereja Pak? Saat kita bertengkar dengan majelis lain dan gereja pecah, apa yang kita katakan? Jangan ke gereja situ lagi Ma. Jangan, ikut Papa, ikut Mama. Ke gereja mana Pak? Kan teman saya ada di sana. Enggak, ikut Papa. Oh saudara, kita sedang membunuh dia. Membunuh citranya tentang gereja Tuhan. Membunuh citranya tentang Allah. Ambisi diri sendiri untuk menang sampai kita perlu pengikut. Anak-anak kita tarik dari gereja itu. Puas? Tapi jangan lupa kalau besok-besok dia tidak mau masuk ke gereja. Karena kita yang menanam benihnya. Saudara-saudara yang dikasihi, bila sudah demikian anak-anak kita akan berkesimpulan. Gak perlu beragama. Terus semua statementmu tidak mungkin menjelaskan Yohanes 3 ayat 16 tanpa Trinitas. Kamu sudah baptis berapa banyak orang Islam seumur hidup kamu ini? Boleh nggak? Bukan itu topiknya, Paul. Oh, enggak. Saya cuma menanya. Nanti saya tunjukkan topik sambungannya di mana saya tunjukkan. Saya tidak Gitu, bertanya ya. sama Paul Zhang. Komentarin aja pendapat saya, silakan. Loh, Anda minta saya komentarin, saya harus nanya untuk memastikan Anda mengerti yang saya ngomong. Komentarin Iya, aja pendapat saya, Paul Kalau Zhang. Anda tidak berani menjawab yang saya tanya, berarti Anda nggak beda sama orang-orang Islam ini, pengecut. D ada N C O C W dan C. Gitu. Anda lah pengecut, Paul Zhang. Saya Ya, tampak muka, Anda kamu lah- nggak berani tampak muka. Saya Ya, jelas Paul lebih Zhang, berani Anda dari kamu. pengikut Oneness, ya. Siapa Anda bilang saya mengatakan Oneness? tadi Yesus itu adalah Siapa nafsu. bilang saya Oneness? Anda Saya mengatakan sudah- Yesus nafsu. Anda lah yang memang bidat sesat. Anda mengatakan Yesus nafsu.
Anda akan saya tumpas ajaran sesat Anda. Iya, karena memang yang pertama kali mengkobarkan ini Pak KC itu Joshua Tewu. Pertama kali. Iya memang. Awal dengarkan Pak pertamanya. KC, dengarkan Pak KC. Yesus aja ngomong ya tentang orang-orang yang mengajar ajaran-ajaran palsu ini. Yesus ngomong begini, lebih baik mereka itu tidak lahir. Atau Ya. kalau mungkin kasih kalung kasih ikat lehernya dengan batu kilangan buang di laut. Itu Yesus yang ngomong Pak KC. Keras. Betul. Sangat. Itu. Iya, lebih baik mereka tidak hidup daripada mereka hidup menyesatkan orang, membawa banyak orang masuk neraka. Karena Yesus yang mereka beritakan itu tidak menyelamatkan. Itu. Nah, itu dia. Baik, Ya, saya sebutkan orang-orang penyesat Pak, supaya orang tahu. Saya Abdullah menyebut sesat penyesat orangnya. Paul Zhang, sesat, bidat. Catat itu, sebarkan ini semua ke seluruh Nusantara. Paul Zheng ya, Paul Zheng Channel atau Joseph Paul Zheng Channel next. Kedua, Joshua Tewu, bidat, sesat. Joshua Tewu pada channelnya adalah Salam Kristus ya. Ketiga, Samuel Sehan, bidat, sesat. Samuel Siahaan ya, itu konconya Siniken sesat juga. Keempat, PS Sarah, bidat, sesat. Ya, PS Sarah ya, sesat itu. Tapi sekarang channelnya udah mulai turun lah. Dulu ratusan ribuan, sekarang yang nonton hanya 1-2 belasan sekarang. Lagi hancur dia. Frans Donald, bidat, sesat. Kalau Pras Donasa sebagai muslim belum menyatakan dia sesat kok. Beni Irawan, bidat, sesat. Itu kawannya Daniel Pras Han Donal. juga bidat, sesat. Ya, kemudian juga ini tanpa lagi juga ini abu-abu bidat, sesat. Tanpa lagi juga abu-abu bidat sesat katanya. Henry Tan Diantara, bidat, sesat. Henry Tandianta ya, pendetaan Henry Tandianta yang lucu-lucu itu sesat katanya. Ya, lahir teologi, teori postmodern itu juga bidat, sesat. Ya, siapa lagi yang bidat sesat ini? Ya, orang-orang ini tolong dijauhi channelnya. Ini cari duit. Saya Abdullah, pemuda Kristen paling depan. Kalau orang-orang saya sebutkan namanya ini punya channel, tolong di-unfollow, di-unsubscribe, tinggalkan. Mereka adalah bidat penyesat kekristenan di Indonesia. Kita ini tidak bakar. Ini pendeta goblok. Pendeta bodoh. D ada N C O C W dan C.